Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV, para pendengar radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang pantas untuk dipuji, zat yang pantas untuk diibadahi. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih bahasan tentang adab, akhlak, ya, bahasan tentang akhlak. Dan di antara akhlak tersebut adalah akhlak sabar, menahan diri dari apa saja yang tak disukai, oleh jiwa ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa sabar itu ada 3, yaitu bersabar di dalam ketaatan kepada Allah, kemudian bersabar dari bermaksiat kepada Allah, lalu bersabar di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sabar merupakan akhlak yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Betapa butuhnya seorang hamba terhadap akhlak sabar ini. Dan tentunya hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di antaranya adalah sifat sabar.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata sabar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Panggilan kemuliaan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dengan seruan orang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Agar orang beriman itu mengambil perhatian dengan apa yang akan disampaikan oleh Allah ini, dan tentunya hanya orang beriman yang mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah pada ungkapan berikutnya atau apa yang dilarang oleh Allah padanya. Isbiru, bersabarlah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara ciri orang beriman adalah memiliki akhlak sabar, sifat sabar. Sabar ketika menerima bala musibah, ujian, cobaan. Bersabarlah. Wasabiru, dan sabarkanlah. Itu saling menyabarkan. Menyabarkan diri dan menyabarkan orang lain agar bisa bersama-sama untuk bersabar menghadapi apa saja yang Allah takdirkan, Allah tetapkan dalam kehidupan dunia ini. Butuhnya saling menguatkan antara satu hamba dengan yang lainnya. Bukannya kita tidak mengetahui sabar itu, namun tatkala seseorang ketika dia diuji sendirian tanpa ada orang yang lain yang mendapatkan ujian yang sama dengannya, maka tentunya ini akan terasa berat baginya, akan semakin berat. Oleh karenanya keberadaan orang-orang sekitar yang menyabarkan dirinya ini akan menguatkannya. Wasabiru, ya, sabarkanlah, saling menyabarkan, ya, baik itu menyabarkan diri atau menyabarkan orang lain. Warabitu, dan ikatkanlah diri dalam ketaatan. Warabitu, ikatkanlah diri dalam ketaatan, dalam perkara-perkara kebaikan, bukan kedurhakaan, bukan kemaksiatan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan berupa keberuntungan bagi orang yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perintah sabar dan untuk saling menyabarkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, beruntung, tentu kita katakan beruntung. Orang yang sabar, kemudian dia bisa menyabarkan orang lain, maka itu beruntung. Ya. Keberuntungan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan para hamba untuk meminta tolong kepada Allah dengan sabar. Artinya sabar itu merupakan salah satu cara yang dengannya akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah akan menolongnya.
Bila ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar lalu salat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara makna salat adalah berdoa, walaupun bisa juga makna secara syar'i adalah salat, yaitu gerakan maupun bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sabar dan salat ini merupakan cara untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingin ditolong oleh Allah, maka sabarlah dan lakukanlah salat. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan karena Allah. Allah perintahkan untuk bersabar. Kemudian kesabaran itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, memberikan kebaikan, pahala-pahala yang banyak. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 17. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah terhadap apa saja yang menimpamu, sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang besar, perkara yang baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah perintahkan untuk bersabar terhadap apa saja musibah yang menimpa. Seperti yang sudah kita sebutkan, ini adalah termasuk ke dalam sabar jenis yang ketiga, yaitu bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir buruk yang menimpa. Dan ini merupakan perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang mulia. Sabar tersebut. Karena ia merupakan upaya untuk mendapatkan kesuksesan. Tadi sudah kita sebutkan la'allakum tuflihun, ya, surah Ali Imran ayat 200. Agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Karena memang dengan sabar para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, kemuliaan itu akan didapatkan, ya. Tujuan itu akan dicapai. Keinginan itu akan digapai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dari rasa lapar, dan kekurangan harta, serta kekurangan jiwa. Begitu juga kekurangan bahan makanan.
Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian, selawat, sanjungan dari Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ayat ini menjelaskan di ayat yang ke-155 dari surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi bahan ujian. Yang menjadi bahan ujian. Bahan cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa memang benar-benar Dia akan menguji manusia. Jadi memang hidup ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah ujian. Ujian. Maka tidak akan terelakkan. Jangan menghindarkan diri dari ujian dan cobaan. Jangan sampai berpikir bahwasanya hidup ini hanya enak-enakan. Tidak ada cobaan, tidak ada ujian. Nah, ini yang akan membuat seorang manusia itu terkalahkan. Karena dia tidak menyangka bahwasanya hidup ini adalah ujian. Padahal diciptakan kematian dan kehidupan memang untuk ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain selain ayat ini. Surah Al-Mulk ayat 2 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian. Allah akan uji memang. Kita dihidupkan itu ada ujian, demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada ujian. Jadi menyadari bahwasanya kehidupan ini ada ujian itu akan memudahkan kita untuk persiapan dalam menghadapi ujian. Tidak terkejut badan kata orang, ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 juga Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi ujian hidup ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Tapi perlu diketahui yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisyai'in, sedikit, diuji dengan sedikit. Sadari sedikit. Nah, ini juga diuji tapi sedikit. Enggak banyak, ya. Nah, ini juga akan membuat kita bersiap. Kenapa? Sedikit ternyata, ya. Enggak banyak-banyak, sedikit. Ya. Minal khaufi wal ju', dari rasa takut dan rasa lapar. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan rasa takut itu baru sedikit. Yang lebih menakutkan adalah di akhirat kelak. Dan jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang menakutkan di akhirat, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit dari rasa takut dan sedikit dari rasa lapar. Jadi kalaupun kita merasakan kelaparan itu sedikit, ya, sedikit. Demikian, itu ujian. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan dari harta. Nah, itu juga sedikit tentunya, kekurangan harta. Wal anfus, dan kekurangan jiwa. Maksudnya adalah dengan meninggalnya orang-orang yang dicinta. Itu seperti kehilangan jiwa atau berkurang jiwa, demikian, ya. Wasamarat, serta bahan makanan, ya. Nah, orang-orang yang diuji dan dengan sedikit ujian ini Allah tetap saja memberikan kabar gembira
Allah perintahkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila diuji, diberi musibah, ditimpakan musibah kepada mereka, diberi hal-hal yang tidak menyenangkan kepada mereka, diambil sebagian apa yang telah Allah berikan kepada mereka, maka mereka mengatakan innalillahi, dengan pengakuan ya yang penuh kesadaran bahwa sesungguhnya kami ini milik Allah. Bukan hanya sekedar di lisan, tapi memang disadari dengan keyakinan kita ini milik Allah. Jadi nggak takut kalau seandainya harus kembali kepada Allah, ya seperti itu. Karena milik Allah, Allah akan ambil apa saja diri kita dan apa saja yang ada di sekitar kita. Itu titipan, ya. Maka Allah berhak untuk mengambil apa yang dititipnya, demikian, ya. Oleh karenanya ada ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan takziah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wa tahtasib. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim. Ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini merupakan ungkapan yang menyejukkan hati. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia telah ambil itu, dan milik Allah lah apa yang dia beri itu. Maksudnya apa yang diambil itu karena memang itu miliknya, diberi, yang diberi itu juga miliknya, demikian. Dan segala sesuatu di sisinya itu ada batas waktunya. Di sisi Allah ada batas waktunya. Maka hendaklah bersabar dan mengharapkan pahala yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini orang yang sabar, ya, bersabar karena menyadari bahwasanya memang apa yang ditimpakan kepadanya, ya, itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengambilnya, ya. Dia tidak akan marah dan tidak akan kecewa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang-orang yang bisa mengucapkan dengan ungkapan seperti ini, namun bukan hanya sekedar ucapan. Karena ucapan ini adalah ucapan dengan penuh kesadaran, sehingga tidak melakukan bentuk gugatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah, ya, melakukan pengambilan dan pemberian dan pengambilan, ya. Nikmat itu dulunya diberikan, kemudian Allah melakukan pengambilan. Maka tidak ada pilihan bagi seorang hamba beriman kecuali kesabaran, demikian, ya, seperti itu. Dan dia yakini memang itu adalah milik Allah Ar-Rahman. Dia berhak untuk melakukan pengambilan setelah dia melakukan pemberian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi orang yang bersabar, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 3 balasan kebaikan. Dalam ayat yang ke-157 dari surah Al-Baqarah ini, Allah menyebutkan ada 3 keutamaan yang didapatkan oleh orang yang melakukan kesabaran ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Apa itu? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Salawat Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya, maksudnya adalah, ya, pujian Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan Allah untuk makhluk tersebut. Adapun kalau selawat makhluk kepada makhluk, maksudnya doa kebaikan untuk sang makhluk. Tapi kalau Allah yang berselawat untuk makhluk, bukan doa, karena kepada siapa lagi Allah berdoa? Karena dialah yang diarahkan semua doa kepadanya, demikian. Maka
tafsir atau maksud dari selawat Allah kepada makhluknya sebagaimana yang dinyatakan oleh Abul Aliyah seorang tabi'in, maksudnya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk tersebut di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Ya, luar biasa. Apa sih korelasinya? Ya tentunya sangat erat kita katakan. Orang yang lulus ujian ya tentunya akan diberi pujian, layak untuk mendapatkan pujian. Sebagai ilustrasi, ya, seorang murid, siswa atau siswi yang diuji oleh seorang guru dengan beberapa soal ujian, ternyata lulus ujian, kira-kira layak tidak sang guru memuji murid tersebut? Kita katakan ya layak. Tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk memuji para hambanya yang lulus ujian darinya. Ya, nah seperti itu. Allah puji, bahkan pujian itu di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu orang yang sabar ya. Orang yang sabar itu mendapatkan pujian dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat bonus lagi baru. Kita mungkin ada yang bertanya, rahmat mana lagi yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Maka jujur kita katakan kita sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan kita. Tidaklah alam semesta ini melainkan itu disebabkan karena rahmat Allah untuk bertahannya, untuk keberlangsungannya. Itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh dengan rahmat Allah. Nah, orang yang bersabar maka dia akan dapatkan kasih sayang Allah. Walaupun dia telah mendapatkan kasih sayang Allah, maka yang akan diberikan karena sifat sabar, akhlak sabar yang ada padanya, ini tentunya rahmat Allah yang lainnya. Ya, akan Allah tambah kepadanya rahmatnya tersebut, demikian. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang bersabar. Ya seperti hadiah kita katakan, ya seorang guru ya wajar untuk memberikan hadiah tambahan, ya, dari apa yang telah diberikan kepada sang murid. Nah, ketika mampu sang murid ini menjawab soal atau telah lulus ujian atau lulus dalam menjalani ujian, maka tentu pantas ya murid tersebut diberi hadiah tambahan oleh sang guru. Demikian. Kalaulah manusia bisa seperti itu, maka Allah lebih utama untuk mampu melakukannya, karena Allah Maha baik, Zat yang Maha kasih sayang, Rahman dan Rahim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu, ini keutamaan yang ketiga, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, begitu mahalnya petunjuk ini, ya. Dan begitu meruginya orang-orang yang sesat, orang yang jatuh ke dalam pelanggaran dosa, kemaksiatan, keharaman, itu orang-orang yang tersesat. Yang tentunya dengan ketersesatan itu dia akan berhak untuk disiksa oleh Allah kalau Allah tidak memaafkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, di sini beruntunglah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan orang yang sabar itu orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang lulus ujian, maka tentunya orang tersebut dapat petunjuk. Orang yang dia telah lulus uji, maka dia adalah orang yang sebelumnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah mendapatkan petunjuk untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut sebelumnya. Dan berikutnya juga akan mendapatkan petunjuk. Demikian, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Inilah keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sabar dalam kehidupan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh benar-benar ya kami akan membalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah ya. Orang yang sabar itu ternyata balasannya itu lebih baik dari apa yang diusahakannya, yang dikerjakannya. Dibalas dengan balasan yang lebih baik. Dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 10, balasan tersebut tidak dihitung. Tidak ada hitungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalaslah orang-orang yang sabar itu pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa batas. Masya Allah ya. Kalau tadi disebutkan dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, ini tanpa batas. Ya ada korelasinya. Ya. Oleh karenanya ya bersabar karena pahalanya ya tanpa batas. Nah, wajib bagi kita untuk bersabar, dan bersabar itu tanpa batas karena pahala sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalaslah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan sebuah tingkatan yang kita cita-citakan, tingkatan yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang ingin kita gapai, yang ingin kita capai, maka kuncinya adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin, imam-imam yang memberikan petunjuk berdasarkan perintah kami tatkala mereka sabar dan dahulu mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin ya, itu kunci kesuksesan untuk mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan. Demikian. Nah, kedudukan tertinggi yaitu pemberi hidayah. Imam-imam, para ulama ya yang memberikan petunjuk. Ini tentunya adalah kedudukan yang tinggi ya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ternyata derajat ini didapatkan dengan sebab adanya kesabaran dan keyakinan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ya untuk ya mendapatkan apa yang diangankan, yang diinginkan, yang diharapkan, yang dicitakan, yang dicita-citakan, maka itu adalah sabar kuncinya. Kuncinya adalah sabar dan yakin. Ya, penuh dengan kesabaran dan keyakinan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ternyata kita dapatkan ya hal ini ya mujarrab, sesuatu yang sudah memang berlaku. Jangankan manusia, hewan-hewan saja kita dapatkan ya, mereka itu dengan sabarlah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Seperti beberapa hewan yang menangkap mangsanya ya langsung ya atau dengan alat. Contohnya adalah seperti buaya.
buaya bila kita melihat cara memangsa, ya, memangsa hewan-hewan yang ada di daratan, maka dia bersabar, seolah-olah dia kayu. Sehingga calon mangsanya tidak menyadari bahwasanya dia adalah pemangsa, demikian. Lalu bergerak dengan pelan, dengan penuh kesabaran, nah seperti itu. Ya, bukan buru-buru, tidak. Ya, baru ketika ya berpotensi, berkesempatan, berkemungkinan untuk ya menangkap mangsa, maka baru dia akan tangkap mangsa tersebut dengan gerakan cepat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu. Nah, mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang diangankan, yang dicitakan itu dengan sabar. Nah, kita dapatkan juga contohnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, laba-laba. Ya, laba-laba dia membuat rumah, ya, dengan sarangnya. Lalu dia menanti di ujungnya dengan sabar. Hewan-hewan yang di udara yang bergerak, ya, mudah-mudahan ya terjaring dengan sarangnya, demikian, ya. Namun terkadang dia tidak mendapatkan pula dalam hari itu. Terkadang pula ketika mendapatkan ternyata lepas, ya, mangsanya. Baik, dengan kesabaranlah dia akan mendapatkannya. Ya, coba bayangkan laba-laba itu, ya, dengan sabarnya dia membuat sarangnya, ya, membuat jaringnya, ya, dia buat jaringnya dengan sabar, ya, perlahan tapi pasti, demikian. Lalu untuk mendapatkan mangsanya dia sabar pula, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dengan sabarlah ya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita ya cita-citakan, demikian. Oleh karenanya cita-cita seorang mukmin, seorang muslim, ya, di akhirat kelak, di dunia ini maksudnya adalah untuk kehidupan akhirat adalah surga, demikian. Dan itu dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 12. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Dan kami balas mereka itu disebabkan kesabaran mereka dahulu, ya. Kami balas, ya, mereka itu, ya, dengan surga dan sutra disebabkan kesabaran mereka dahulu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kembali kita memberikan motivasi, keutamaan, ya. Namun dalil-dalilnya kita ambil dari ya kitab Minhajul Muslim ini, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang dalil-dalil dari hadis, ya, terkait dengan sabar, ya. Nah, ini agar semakin kuat kita untuk ya bersabar, semakin terdorong untuk memiliki ya sifat sabar, untuk semakin menghiasi diri dengan akhlak sabar. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka saja sesi soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan keluarga. Afwan Ustadz, ana ingin bertanya terkait jodoh. Apakah jodoh itu takdir atau qadar ya Ustadz? Takdir atau qadar? Dan untuk takdir, apakah itu dikukuhkan dengan perbuatan manusia ya Ustadz? Syukran ya Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan dan perlindungan kepada sang penanya beserta kaum muslimin seluruhnya di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Takdir dan qadar. Ada ungkapan yang lain qada dan qadar. Apa sih bedanya? Baik, qada dan qadar. Para ulama memberikan definisi yang saya pahami, ya, yang pernah saya pelajari, ya. Qada adalah takdir yang belum terjadi, qadar adalah takdir yang sudah terjadi. Demikian. Demikian ya. Nah, apakah jodoh itu merupakan takdir? Ya tentu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami yang menciptakannya dengan takdirnya. Ya kalau jodoh itu ya takdir karena diciptakan oleh Allah. Jodoh itu termasuk takdir, bahkan dia bagian dari rezeki. Ya. Nah, ketika seorang anak manusia yang telah berusia 120 hari di dalam rahim ibunya atau 4 bulan, maka kata Rasulullah, summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah satu malaikat kepadanya, fayanfukhu fihi ruha, lalu ditiupkan roh padanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat tersebut diperintah dengan 4 kalimat, bikatsbi rizqihi, untuk mencatat rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'id, bahagia atau celakanya, celaka atau bahagianya. Demikian. Nah, di antara ya rizki tersebut adalah jodoh, ya. Jodoh manusia itu rizki. Itu ditakdirkan oleh Allah, dituliskan oleh Allah. Bahkan ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alfa sanatin. Hadis riwayat Muslim. Allah telah menuliskan takdir-takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit dan bumi, bahkan dengan jarak 50.000 tahun, itu sudah sempurna, ya, dituliskan takdir-takdir termasuk jodoh, ya, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hanya saja, ya, takdir yang belum terjadi yang ada di tangan malaikat itu bisa dirubah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, begitu juga Ibnu Majah rahimahumullah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang belum terjadi kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambahkan pada usia kecuali kebajikan. Kalau kita ingin berubah takdir kita menjadi takdir yang baik tentunya, ya, maka banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan. Ya, kalau jodoh belum dapat jodoh, atau yang sudah dapat jodoh pengen jodoh lagi, mana tahu, ya, ya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk yang akan datang. Ingat, ya, yang maksudkan takdir yang belum terjadi itu takdir yang belum terjadi yang dicatat di tangan malaikat itu. Demikian. Dan kalau ingin bertambah usia, maka banyak-banyak melakukan kebajikan. Insya Allah akan, ya, bertambah usianya dengan izin Allah. Baik itu kuantitinya maupun kualitinya. Maksudnya adalah bisa jadi bertambah dia bilangannya. Contohnya mungkin usianya ditakdirkan di catatan malaikat itu sekitar 50. Karena banyak kebajikannya jadi 100 tahun, mana tahu kan begitu. Ya. Seperti itu, ya.
Baik. Jadi takdir itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Itulah yang 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan itu lengkap, takdir yang lengkap. Bahkan bukan hanya catatan ya untuk satu manusia, bahkan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada dicatat di Lauhul Mahfuz. Itu bahkan sampai hari kiamat, bukan sampai ya dunia saja, tapi sampai hari kiamat. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Ya, Allah ciptakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub, catatlah." Maka sang pena bertanya, "Mada aktub ya Rabbi?" Apa yang aku harus catat wahai Rabbku? Maka Allah katakan, "Uktub maqadir al-khalaiqi ila qiyamis saah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Catatlah ya takdir-takdir makhluk itu sampai hari kiamat, demikian. Nah, seperti itu. Ini yang sempurna. Ini yang sempurna. Ini nggak akan bisa berubah-ubah. Ada catatan berikutnya, catatan yang di tangan malaikat. Di antaranya inilah yang bisa berubah. Ya. Kok bisa banyak catatan begini? Ya, kita katakan, kenapa kita harus begitu pusing untuk meyakininya? Kita saja ada catatan buku induk, ada catatan kecil, ya. Yang ini lebih lebih spesifik, lebih parsial begitu ya, tidak menyeluruh. Ada juga catatan induk yang mengumpulkan semua catatan. Nah, seperti itu. Nah, kalau Allah buat begitu, kenapa kita kok bingung dan bingung dan pusing untuk memikirkannya? Cukup diyakini saja, demikian ya. Dan perlu diketahui bahwasanya ya takdir itu tidaklah dikukuhkan dengan perbuatan manusia. Ini keliru. Ya, takdir itu Allah yang menetapkannya, nggak ada hubungannya sama manusia mau ditetapkan atas perbuatan atau tidak. Ya. Tapi perbuatan manusia berupa kebajikan dan doa itu bisa merubah takdir yang ada di tangan malaikat. Nah, seperti itu ya. Takdir yang belum terjadi yang dicatat di tangan malaikat, seperti itu ya. Wallahu taala alam. Semoga bisa dipahami. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ternyata waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya sudah masuk waktunya. Ini sholat duhur ya. Nah, kita cukupkan saja penyampaian materi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi, itu mengeluarkan harta sedikit saja yang Allah titipkan kepada kita untuk ya berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin ya, yang kekurangan dananya sekitar 1 miliaran lagi ya, akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan, dan mudah-mudahan jadi Islamic Center ya, kajian sunnah insyaallah taala ya. Baik ya, silakan ya salurkan infak dan sedekah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di kode bank 451, nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Anda bisa melihat ya informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga bermanfaat dan semoga termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.